Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja ya. Kembali lagi di podcast pertama aku. Kenalin, nama saya Vina Nabila Ulfa. Saya merupakan mahasiswi IAIN Langsa Prodi Perbankan Syariah semester 7. Saat ini saya sedang menjalankan tugas kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Jadi di podcast kali ini saya mau bahas mengenai perlunya etika dalam pemanfaatan teknologi informasi. Teman-teman, ngomong-ngomong soal etika bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, adat, dan sopan santun mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin. Informasi dan komunikasi dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin dan teknik yang digunakan untuk menangkap, mengumpulkan, menyimpan, dan memanipulasi suatu bentuk informasi. Dengan demikian, etika teknologi informasi dan komunikasi dapat disimpulkan sebagai sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, nilai mengenai benar dan salah, tentang kewajiban mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Untuk menerapkan etika dalam teknologi informasi dan komunikasi, diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam teknologi. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan teknologi informasi memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Yang kedua, prinsip high touch. Jangan memiliki ketergantungan kepada teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek high touch, yaitu manusia. Yang ketiga, sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia, bukan sebaliknya. Manusia yang harus menyesuaikan kepada teknologi informasi. Ngomong-ngomong soal etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang hak tersebut, yakni hak atas kekayaan intelektual dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat adalah perlindungan terhadap penjiplakan atau plagiat oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa juga sang pembuat karya membuat pertanyaan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan. Seperti yang dikenal dalam dunia open source, originalitas karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan open source. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan perlunya etika dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, perlindungan atas hak individu di internet dan membangun hak informasi merupakan sebagian dari permasalahan etika dan sosial dengan penggunaan sistem informasi yang berkembang luas. Permasalahan etika dan sosial lainnya yakni perlindungan hak kepemilikan intelektual, membangun akuntabilitas sebagai dampak pemanfaatan sistem informasi, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat, serta mempertahankan nilai yang dipertimbangkan sangat penting untuk kualitas hidup di dalam suatu masyarakat.
Dari berbagai permasalahan etika dan sosial yang berkembang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi, terdapat dua hal penting yang menjadi tantangan bagi manajemen untuk dihadapi, yaitu yang pertama, memahami risiko-risiko moral dari teknologi baru. Maksudnya, perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat. Begitu pula keseimbangan antara resiko dan hasil serta kekhawatiran kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak benar. Nah, perlindungan atas hak pribadi individu telah menjadi permasalahan etika yang serius di dewasa ini. Di samping itu, penting juga bagi manajemen untuk melakukan analisis mengenai dampak dari etika dan sosial dari perubahan teknologi. Mungkin tidak ada jawaban yang selalu tepat untuk bagaimana seharusnya berperilaku. Namun, paling tidak ada perhatian dan manajemen tahu mengenai resiko-resiko moral dari teknologi baru. Nah, selanjutnya yang kedua, membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup permasalahan etika dan sosial atas sistem informasi. Nah, di sini manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menjelaskan kebijakan etika dari organisasi. Kebijakan etika organisasi berkaitan dengan sistem informasi meliputi privasi, kepemilikan, akuntabilitas, kualitas sistem, dan kualitas hidupnya. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana memberikan program pendidikan atau pelatihan, termasuk penerapan permasalahan kebijakan etika yang dibutuhkan. Etika merupakan prinsip-prinsip mengenai sesuatu yang benar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihan sebagai pedoman perilaku mereka. Dan sampai di sini dulu podcast dari saya. Saya Vina Nabila Ulfa mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.